Diangkat dari kisah nyata pada tahun 1973 adanya sebuah berita yang menginformasikan mengenai sebuah kasus pencurian jasad di sebuah daerah Texas, yang mana dari sekian banyaknya kuburan telah dibongkar oleh seseorang yang tujuannya sangat menggegerkan semua kalangan masyarakat saat itu. Dan yang lebih anehnya lagi, si pencuri menjadikan jasadnya sebagai karya seni, dan bahkan sebagian dari jasad tersebut dicuri hanya untuk diambil bagian organ dalamnya saja. Kasus ini pun belum begitu jelas, yang hal itu membuat semua para masyarakat di sana merasa khawatir karena bisa saja kuburan keluarga mereka yang sudah meninggal ikut juga akan dicuri. Sehingga berita ini pun sampai diumumkan ke kepolisian yang masih terbilang rumit dan belum bisa diselidiki kasus yang sangat aneh dan mengerikan tersebut. Kemudian cerita akan berfokus kepada sekelompok anak muda yang akan menuju ke sebuah pemakaman yang ternyata berita mengenai pencurian tadi membuat wanita yang bernama Sally ini khawatir jika kuburan kakeknya akan dicuri seperti yang diberitakan. Sally juga mengajak teman-temannya, ada Franklin si berbadan besar yang mohon maaf hanya bisa duduk di kursi roda yang entah peristiwa apa yang terjadi padanya. Ada Jerry yang menyetir mobil, kemudian ada Kirk yang terakhir wanita satu lagi bernama Pam. Sesampainya di pemakaman, Sally langsung menemui seorang bapak-bapak penjaga yang ada di sana yang sambil menceritakan maksud kedatangan mereka adalah untuk melihat makam kakeknya. Yang di sana juga mereka mencium aroma kurang enak yang setelah tahu ternyata sumber dari bau tersebut dari sebuah peternakan yang berada di sana. Frank juga melihat sebuah rumah jagal yang dulu adalah tempat di mana ia biasa mendatangi bersama kakeknya. Di situ Frank ngedongeng dan menceritakan jika di rumah jagal tersebut dulunya memiliki cara yang berbeda untuk membunuh sapi-sapinya, yang mana waktu itu mereka membunuh sapi bukan lagi seperti orang pada umumnya, tetapi dengan cara menghantam kepala sapi tersebut menggunakan sebuah palu. Sehingga si Pam yang mendengar cerita itu pun merasa takut dan menyuruh Frank untuk berhenti bicara. Di tengah perjalanan itulah Sally melihat adanya seorang pria yang sedang meminta tumpangan, tetapi Frank mengatakan jika pria tersebut mempunyai aroma bau seperti rumah jagal. Walaupun memang pria itu terlihat sedikit aneh, pada akhirnya mereka pun memberikan tumpangan juga. Sesaat di dalam mobil itulah pria tersebut mengatakan jika dirinya akan pergi ke selatan karena dia baru saja singgah dari sebuah rumah jagal yang merupakan tempat bekerja kakak dan juga kakeknya. Ia juga menceritakan kalau dirinya merupakan anak dari keluarga yang selalu berurusan dengan daging dan daging, sehingga si pria yang selalu membawa kamera kemana-mana itulah menunjukkan beberapa foto ketika dia menjadi tukang potong hewan. Hey man, did you go in that slaughter room or whatever they call it? Look. See, they make the eyes and the ligaments and everything. They don't send the head away. Sesaat Frank sedang iseng mainin pisaunya, itulah pria tersebut langsung merampas dari tangan Frank, sehingga ketika sambil dipegang dan senyum-senyum kayak nggak punya utang itulah tiba-tiba melihat tingkah dan tindakan aneh dari pria tersebut membuat Frank dan yang lainnya pun risih yang melukai tangannya sendiri. Kemudian pria tersebut tanpa ada suruhan dari sekelompok Frank, pria itu menggunakan kameranya dan langsung memfoto mereka. Setelah fotonya diambil, pria tersebut malah meminta bayaran, tetapi mereka menolaknya karena fotonya yang tidak terlalu bagus. Nice pictures. You can pay me now. Di tengah kepanikan itulah, dengan kelakuan si pria inilah ia semakin wedan dan senonoh dengan membakar sesuatu bubuk percikan yang menjadikan api besar, sehingga mereka-mereka yang sudah muak pun langsung mengusirnya dan malah menyelepeti darahnya di van mobil mereka. Oh my.
Mereka pun rehat di sebuah restoran barbecue sekaligus isi bensin yang di sana ada seorang bapak tua yang merupakan pemilik dari restoran tersebut. Di situ bapak tersebut mengatakan jika stok bensin di tempat ini sudah habis sehingga ia menawarkan kepada mereka yaitu daging panggang yang hal tersebut langsung dipesan saat itu juga. Frank, you maniac. What's this place to get gas? Dengan bensin yang tersisa sedikit, mereka pun langsung menuju ke tempat rumah kakek dulu yang ketika mereka sampai di rumah kakek Sally itulah terlihat sangat tua dan sudah tidak terurus lagi. Yang mana ketika yang lain sudah masuk ke dalam rumah sambil ketawa ketiwi bercanda itulah, Frank sendiri masih kesulitan bergerak untuk masuk ke dalam. Sorry! No, these animals used to taunt me to sleep when I was a little kid. Dan alangkah terkejutnya Frank ketika ia menemukan kerangka binatang yang dirangkai tergantung menjadi sebuah hiasan. Sementara Pam dan Kirk yang berniat akan berenang sambil bermesraan harus dibatalkan karena musim kemarau yang membuat sungai di sana mengering. Loh. Di sana mereka melihat adanya sebuah rumah dengan generator yang masih menyala tetapi sepi, tidak ada orang. Sehingga mereka yang sangat membutuhkan bensin untuk mobil mereka, Kirk pun mengajak Pam untuk mencari orang di rumah yang ada di sana. Dan disitulah Kirk menemukan sebuah gigi manusia yang hal itu tidak dipedulikan amat. Kirk pun kembali mencoba memanggil dan mengetuk-ngetuk yang ternyata pintunya tidak dikunci yang malah terdengar adanya suara aneh dari dalam. Kirk yang penasaran pun mengajak Pam untuk menemaninya masuk, tetapi karena Pam maunya menunggu di luar saja, mau tidak mau Kirk masuk untuk mengecek penasarannya tersebut. Tiba-tiba, Hello? beberapa saat kemudian Pam yang menunggu di luar nampak merasa heran karena sedari Kirk belum keluar juga. Pam yang bosan menunggu pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah dan masuk ke sebuah ruangan yang sangat gelap yang di sana Pam tidak sengaja terjatuh. Yang di situ Pam shock karena di dalam ruangan itulah terdapat karya seni yang disusun dari tulang manusia dan gigi yang berserakan di mana-mana. Pam yang panik pun langsung mencari keberadaan Kirk, tetapi sialnya Pam juga ditangkap dan dibawa ke dalam ruangan khusus tempat biasa psikopat tersebut menggedebah tubuh si korban. Sehingga di scene inilah tidak worth it sekali karena psikopat tersebut mulai melakukan aksi wedannya saat itu juga. Sementara Jerry, Frank, dan Sally yang berada di mobil merasa heran setelah lamanya ditunggu kok suwe ya. Di situ Jerry menyuruh kepada Frank dan Sally untuk menunggu di mobil saja, sementara dirinya akan menyusul mereka ke sungai berharap mereka bisa ditemukan. You don't think that guy try and follow us, do you? Ya, Jerry malah menemukan rumah yang Pam dan Kirk tadi, yang mana Jerry tidak tahu kalau rumah itu adalah rumah tempat adanya psikopat bergergaji mesin. Di situ Jerry mendengar suara dari dalam yang Jerry kira suara tersebut adalah Kirk dan Pam yang sedang mengerjainya. Jerry pun langsung masuk ke dalam dan mendengar suara tersebut semakin dekat. Tiba-tiba singkat cerita, bengi pun tiba. Jerry yang tak kunjung datang membuat Sally kembali heran. Sudah 3 kawannya menghilang, tidak ada kabar. Sally pun memutuskan untuk mencari teman-temannya, tetapi Frank melarangnya dan menyuruh Sally untuk meminta bantuan saja. Tetapi Sally tetap ngeyel jika dirinya saja yang akan mencarinya sendiri, gak perlu ditemani Frank dan tak peduli. Sehingga Frank yang tidak ada pilihan lain pun mau ikut dengan Sally, tetapi Sally mau mendorongnya. Loh, setelah teriak-teriak mencari kesana kemari, tiba-tiba mereka melihat adanya cahaya yang berasal dari rumah yang ternyata dari rumah si berdebah psikopat tersebut. Yang ketika Frank dan Sally sedang teriak-teriak memanggil nama bebaturannya itulah, tiba-tiba Yeah, I can't see it very well. Jerry!
Sally pun terus berlari tetapi malah masuk ke rumah psikopat tersebut kemudian mencoba bersembunyi di lantai 2. Dan alangkah terkejutnya Sally sesaat dirinya melihat seorang kakek-kakek yang sedang duduk tertidur. Sehingga Sally yang sadar jika ia salah masuk itu pun langsung lompat dari jendela karena keberadaan psikopat tersebut masih memburunya. Dan ya, Sally pun berhasil masuk ke dalam restoran daging bapak siang tadi. Yang di situ Sally dengan panik langsung menceritakan tentang apa yang baru saja ia alami barusan. Tetapi ketika bapak tersebut mengeceknya di luar, sama sekali tidak ada orang seperti yang Sally maksud. Bapak tersebut mengajak Sally untuk pergi dari tempat ini sementara ia akan mengambil mobilnya sekarang juga. Sally yang sedang menunggu itulah ia nampak terlihat heran karena di sana ada banyak daging berbentuk aneh entah daging apa. Tak lama kemudian bapak itu pun datang dengan mobilnya tetapi anehnya bapak itu juga membawa karung plus dengan talinya entah untuk apa. Loh, terkejutnya saya ketika mengetahui jika bapak tua berdebah satu ini adalah komplotan yang tak lain sama-sama manusia sakit. Yang di situ bapak Wedan tersebut menghantam Sally dengan sebuah gagang sapu dan dibawa pulang saat itu juga. Di tengah perjalanan bapak tersebut melihat pria aneh yang ternyata kejadian tumpangan pada siang hari itu adalah anak dari bapak satu ini. Yang di situ bapak tersebut langsung memarahinya karena sadaris tadi sibuk kelayapan kemana-mana. Yang ternyata teror berita mengenai kuburan yang jasadnya suka hilang itulah adalah ulah si pria ini yang bisa kalian tebak untuk apa tujuan dari pencuriannya tersebut. Sesampainya di rumah, mereka pun langsung membawa Sally dan mengikatnya pada sebuah kursi sambil menunggu masakan malam selesai. Kemudian keluarga sakit itu pun membawa si kakek untuk nimbrung makan bersama sehingga Sally yang tidak bisa apa-apa hanya bisa teriak-teriak berharap ada yang mendengar. Lalu mereka pun membantu si kakek untuk langsung merasakan darah segar dari tubuh Sally yang membuat Sally pingsan saat itu juga. Young lady, you just... Ketika Sally tersadar, ia melihat kembali kegilaan keluarga psikopat yang sedang memakan daging yang bisa saja daging tersebut merupakan daging teman Sally sendiri. Yang di situ Sally memohon agar dirinya dilepaskan. Yang di situ kakak beradik sakit tersebut malah terus-terusan mengganggu Sally. Sehingga si bapak yang muak melihat kegaduhan itu pun menyuruh mereka berdua untuk langsung menghabisinya saja. Tetapi untuk korban kali ini mereka memberikannya kepada si kakek sebagai penghormatan seperti yang mereka ketahui jika dulu si kakek juga adalah seorang psikopat. Kemudian si pria satunya memegangkannya sementara si tukang jagal membantu si kakek untuk menghabisinya. Tetapi karena si kakek sudah terlalu tua dan tidak bertenaga memegang palu itulah ia kesulitan sampai terjatuh beberapa kali. Halalah. Sally yang terus memberontak akhirnya bisa terlepas dan kabur dari sana, tetapi mereka akan terus memburunya dan tidak akan membiarkan tangkapannya kabur. Yang ketika Sally sedang dikejar-kejar sampai menuju ke jalan raya, naasnya pria tersebut tertabrak hingga tewas saat itu juga. Mam, puas gak sih kalian? Sally pun langsung meminta bantuan kepada si supir tetapi melihat psikopat yang sedang membawa Senso itulah supir tersebut juga ikut takut dan lari. Sesaat sedang diburu itulah kebetulan ada satu mobil lewat yang langsung memutar arah dan menyelamatkan Sally. Sementara si mas-mas supir yang tadi lari jauh yang entah bagaimana nasibnya. Setelah apa yang telah terjadi kepada mereka semua, tidak ada yang bikin saya emosi, tidak seperti yang di film di Texas tahun 2003. Hanya saja saya sedikit kesal ketika Sally diburu itulah ia malah kan bisa lari tanpa dirinya teriak-teriak gitu loh. Kan ketika dirinya sedang dikejar psikopat tersebut jadi tahu dong posisi buruannya.
Iya kan? Film garapan kisah nyata satu ini terjadi kepada seorang wanita bernama Sally pada tahun 1974, satu-satunya yang berhasil selamat dari kekejaman berdebah psikopat ini. Yang mana sebuah narasi pembuka juga memberitakan jika Sally telah meninggal pada tahun 1977 sesaat menjadi pasien di fasilitas kesehatan swasta. Saya pemuda yang bersembunyi di balik topik aisip film mengakhir videonya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.